apa yang diuraikan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan innama yatazakkaru ulul albab, bahwa hanya orang-orang yang berakal, orang-orang yang berfikirlah yang kemudian bisa menerima pelajaran tentang kebenaran itu sendiri. Nah, saya melihat bahwa para mu'allaf ini ketika mereka menggunakan tolak ukur akal, kita diam dulu ya, kita tampilkan dulu. Ini udah Mbak Syeklin udah masuk di komal kita, Masya Allah. Tunggu, aku balik kamera dulu. Iya, dia mau menyelami Banjuma nih, sama kita semua di sini. Wah, open cam nih kita nih, Burunda aja. Assalamualaikum Mbak siapa? Jesslyn. Cece Jesslyn. Cece. Mirip ini ya kayak Sagrani ya. Siapa Sagrani? Mirip kayak Sagrani. Lu bilang apa Ustadz Sugi? Mirip kayak Sagrani. Oh, mirip. Kayak Sagrani siapa? Oh, Dokter Clarissa. Dokter. Siapa? Clarissa. Iya, Dokter Clarissa. Iya. Pokoknya Grani itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita tanya dulu ya sebelum ke Bang Nyuma ya. Saya mendengarkan kemarin Mbak Syeklin ini Anda memeluk Islam itu sebagian karena debat-debat di YouTube, terutama mendengarkan dari speaker Bapak Kos. Ya, bisa dikisahkan kembali nggak sih sebelum ke Bang Nyuma dan lain-lain? Silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya sebelumnya ya betul, memang saya dengar dari ini pelakunya kalau untuk Bapak Kos yang mau dilihat sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, ini kebetulan di tempat kosnya Cici Jesslyn di sini. Mantap. Ya, jadi di bagian hall ya untuk ngumpul-ngumpul anak-anak kos di sini. Saya pertama kali saya dengar di sini. Setiap kali saya lewat saya dengar untuk bagian debat-debat. Luar biasa juga ya saya. Karena saya dulu dengarnya debatnya semua Inggris, tiba-tiba saya ngedengar debat yang Islam itu it's interesting gitu loh. Walaupun bahasa Indonesia saya nggak biasa. Saya belum pernah dengar debat-debat Indonesia sebelumnya. Karena it's different language ya. Tapi pembahasannya luar biasa sih, keren. Defensifnya luar biasa, mesti saya akuin itu tuh susah. Untuk saya yang di belakang layar, saya mencoba mencari cracknya dulu pas saya masih di pihak oposisi. Luar biasa hebat sih. Terutama Bang Zuma, Bang Jonathan Andar, Bang Handi. Semangat, keren banget. Wih, saya nggak disebut. Aduh. Gak terkenal. Parah. Tadi Bible berjalan, soalnya saya nggak tahu ini siapa Bible berjalan. Allah. Gitu. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Jadi ceritanya Bapak Kos itu nyetel debat-debat kami atau gimana ceritanya? Nyetel debat-debat ya bapak-bapak semua. Ya, nyetel debat-debat api. Karena emang Bapak Kos hobinya emang mendengarkan debat-debat api ya. Emang calming sih jujur. Dibanding nonton dan lain-lain, untuk saya yang pulang kerja tuh menenangkan. Masya. Nggak kesel dengarnya. Ada yang panas ya, ada yang keren ya. Malah saya lebih tertarik gitu. Saya untuk ikutin gimana retorika dan analisisnya sih. I love how you guys analyze things tuh. Keren, sudut pandangnya, penjabaran sampai datanya dibukanya itu luar biasa sih. Mesti saya pelajari. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya, kami yang di dunia apologet ini, saban hari ketika kita melihat teman-teman yang mu'allaf, baik offline maupun yang ada di sosmed, saya sendiri menilai bahwasanya apa yang diuraikan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan innama yatazakkaru ulul albab,
bahwa hanya orang-orang yang berakal, orang-orang yang berfikirlah yang kemudian bisa menerima pelajaran tentang kebenaran itu sendiri. Nah, saya melihat bahwa para mu'allaf ini ketika mereka menggunakan tolak ukur akal, menapaki aspek atau unsur yang menjadikan orang-orang ini menjadi makhluk yang beragama, maka mereka cenderung memilih Islam. Itu yang saya lihat. Sudah berapa banyak saya memualafkan, ada yang dokter sampai S2, ada teologi dan seterusnya. Begitu saya tanya apa yang sebenarnya yang paling utama mendekatkan kalian itu kepada Islam. Padahal kalau dilihat dari aspek pengajaran, pembelajaran, pendalaman terhadap keyakinan saudara, sampai bisa menangis, bahkan sampai ada yang lupa diri, yang jingkrak, meneteskan air mata, histeris, itu apa faktor apanya? Ternyata memang mereka melakukan itu karena doktrin dogma. Tapi begitu bertemu dengan ajaran agama Islam, lalu kemudian menjadikan ajaran Islam ini sebagai tolak ukur, kemudian dengan insting, itu ketemu. Akhirnya mengetahui satu titik di Islam, di Al-Quran, melahirkan keadaan di mana orang tersebut akan semakin penasaran, semakin haus, semakin haus, semakin haus. Itu yang saya lihat, dan itu yang menjadi bagian dari hasil wawancara saya dengan beberapa mu'alaf. Dan saya lihat beberapa postingan dari Kodondi terkait dengan Cece ini, betul bahwa akal itu memang akan sampai kepada Islam ketika kita melepaskan ego dalam beragama. Gitu sih dari saya, Cici dan teman-teman yang lain. Silakan. Iya. Jangan di monitor, diam. Monitor. Kerja yuk. Lu nggak bener lu, jangan nggak ngajak-ngajak, lu nggak bener lu ya. Lebih kejauhan bang. Nanti kita bikin bukber lah. Oke. Kalau gitu saya persilakan dulu ke Ustadz saya. Stadio, silakan. Guru Najuma, udah. Ustadz Sugi. Assalamualaikum, Cici. Cece apa Cici nih? Saya tuh kurang paham nih kalau penyebutan. Lebih tua lu. Cece itu kakak, Cece itu kakak. Cece kakak. Kalau Cici apa? Sama sebenarnya. Cici, Oh, Cici sama dia. ya. Saya boleh. Oh iya, Cece, saya mengucapkan selamat datang ya di dalam agama yang benar. Mudah-mudahan istiqomah selalu. Amin. Hidup mati kita di dalam keadaan Islam. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya nggak bisa berkata apa-apa ya. Saya itu jarang lihat YouTube orang. Jangankan lihat YouTube orang, YouTube saya sendiri nggak pernah lihat. Cuma pas kemarin lihat Ari Untung, saya sampai habis itu. Saya terpukau. Retorikanya bagus. Cuma kalau berbicara bahasa Inggris dengan saya nggak paham ini. Ngomong apa ya, Inggrisnya apa gitu kan. Saya nggak paham. Coba memang retorikanya. Bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda saya paham. Nah makanya betul kata Guru Najuma bahwa orang-orang yang mempergunakan akalnya ini akan cenderung ke dalam kebenaran Islam. Bagaimana kita melihat ayat-ayat Al-Quran diakhiri dengan afala ta'qilun, afala yatafakkarun. Apakah mereka tidak berpikir? Apakah mereka tidak berakal? Ternyata pengaruh berpikir dan pengaruh akal ini akan mendekatkan kita kepada agama Islam. Al-Islamu ya'alu wa la yu'alai. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Inna dina indallahil Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pak Julius, salam buat di sana, sama-sama mu'alaf. Cece Jaslin juga sama-sama mu'alaf. Rupanya cocok lah. Ya, maksudnya saling menguatkan gitu. Terima kasih Cici, salam kenal. Ini Evangelis Jonathan Nandar. Silakan Bang Handi. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang kita harus beri apresiasi ini kepada Bapak Kos ya, adalah beliau juga sering itu loh memantau kita dalam diskusi. Bapak Kos ini sepertinya apa nggak terganggu tuh penghuni kos kalau di setel debat kita pakai speaker aktif gede-gede gitu Bapak Kos, nggak mengganggu mereka?
sebetulnya sih saya memang dulu juga sangat intens ya mengikuti channel-channel yang ada baik di YouTube maupun di sekarang TikTok. Nah kebetulan nih Cici Jess ini setiap kali saya loudspeaker, bukan di speaker aktif bang, di loudspeaker saya itu ya, dia kan akan di sini ruang bersama lah gitu kan di sini. Di tempat ini nih Cici Jess pertama dengar itu sambil dia makan. Pertama itu ke saya tuh ngelihat apa sih yang dibahas agama-agama katanya kan gitu kan. Pertama dia sih memang ada di pihak yang seberang gitu kan. Kesininya. Nah setelah live chat live dengerin perdebatan ini, kita tuh sering discuss dengan Cici tuh. Nah lama-lama kita sering berargumen. Tapi argumennya yang soft lah, nggak terlalu frontal. Lama-lama saya kasih sedikit-sedikit masukan bahwa sebetulnya memang di Islam tuh kayak begini. Walaupun saya jujur sih saya sih tidak begitu inilah terhadap apa yang dalam Al-Quran itu atau apalah syariah dan beribadah. Tapi saya secara universal saya bisa menerangkan ke dia pertama sih ilmu ketauhidannya, bahwa Tuhanmu apa, tujuan hidupmu apa. Nah itu lambat laun dia mungkin berpikir, nah yang finally dia itu bisa menerima dari perdebatan tertentu. Ternyata dia menemukan titik itu juga sudah beberapa hari itu, baru seminggu 2 minggu. Nah akhirnya setelah dipikir-pikir, oh iya bener juga ya, kok selama ini saya baru menyadari katanya. Nah habis dari itu dia terucap sama dia, kalau saya mau syahadat gimana caranya. Saya tadinya mau datangkan atau mau visit ke ustadz setempat yang di sini di kampung lah kasarnya, ya masih di daerah Jakarta pinggiran gitu. Tapi Cici menolak, jangan ke ustadz yang konvensional, mendingan ke yang ustadz yang biasa aja. Nah, terus akhirnya dia searching di Google sendiri, ketemulah mualaf center, salah satu mualaf center. Ya akhirnya mereka type di WA. Alhamdulillah sampai bisa mendeliver dia menjadi mualaf. Dan saya juga yang asalnya saya sholat itu kadang-kadang masih bolong-bolong. Alhamdulillah saya berkat Cici ada di sini, saya jadi semakin terpacu lagi bahwa yang outside of my religion itu dia itu sampai kayak begitu. Alangkah sia-sianya saya kalau saya tidak melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan. Jadi saya juga ini berterima kasih lah berkat Cici ada di sini. Saya sedikit bahkan termotivasi. Jadi yang asalnya saya turun naik iman saya, nah sekarang saya alhamdulillah, apalagi sekarang di bulan suci ini, Cici itu juga mendorong terus saya, ayo kita sholat. Bahkan tarawih pertama pun diajak ke musola yang kecil kampung. Mereka di sini pada heran, kaget kok saya bawa siapa ini mereka itu. Dan pada akhirnya mereka berkaca-kaca gitu, melihat kok ada etnis lain, tiba-tiba ada cindo, terus mereka juga bertanya-tanya tentang ke saya. Akhirnya mereka sekarang pada ya sama Cici udah mengapresiasi dan terutama ke saya. Jadi saya sih berterima kasih sekali daripada perdebatan-perdebatan yang sering dengarkan lewat YouTube ataupun TikTok ini. Ya Cici itu sampai pada titik yang sampai saat ini. Jadi saya terima sekali lah sama anggota API atau lain-lain. Mudah-mudahan Cici ini selalu istiqomah. Amin. Dan bisa kita ini yang born to Muslim ini semakin mempertebal keimanan kita, dan kita sampai akhir hayat kita tetap ada di jalannya. Amin. Tunggu, ada yang aku agak bingung. Abang kan tahu, Bang Firman tahu kalau Jesslyn ini Kristen. Iya. Abang putarkan di ruang ini perdebatan lintas iman, yang notabene kita tahu lebih banyak membongkar ajaran-ajaran Kristen. Iya. Nggak takut dia tersinggung waktu itu? Cici ini alhamdulillah udah open minded. Tapi dulu tetap pas sama isi debat tersinggung. Bukan sih. Jadi Bapak jadi yang pendebat versi Islam dibela-bela. Iya. Bapak ini bela-bela Islam nih. Saya kan di battle ya saya bela Kristen lah. Saya sih ngotot aja sih, saya nggak mau tahu ya bener atau salah ya, saya ngotot aja ya. Tapi lama-lama ngotot kan malu ya. Aduh,
gue makin ngotot kok makin kelihatan agak-agak turun IQ gue. Ya setelah kita mulai mendengar ya. Tidak ada salahnya kita say we defeated kan, nggak ada salahnya kan. Yang penting kita nyerah dulu dibanding ntar dipaksa nyerah kan. Kan dipaksa nyerah dengan kita malu sendiri baru saya mulai dengar. Tapi jujur pas awal-awalnya saya ngotot karena saya mikir bener atau salah saya bener. Tinggal iman kan. Iya iman. Ci di titik mana? Ci di titik mana? Perdebatan Anda dengarkan ini di titik mana di situ Anda bisa beralih ke Islam, di titik mana kira-kira? Di titik lebih ke pembedahan teks ya, pembedahan teks kontradiksinya. Jadi saya tidak bermasalah kalau misalnya kita diserang dari sisi misalnya keimanannya berbeda, tata cara ibadah berbeda. Menurut saya tidak masalah karena itu kan differentiations, it doesn't matter gitu loh. Tapi saat kitab saya sendiri melawan maksudnya ayat depan dan ayat belakang saya melawan kontradiksinya itu tuh udah yang paling kita gini, kalau based on data, based on saya ngerti nih cara untuk ngebedah, cara untuk menghancurkan, menjatuhkan nih. Malu kita. Tapi nggak pernah ditawar Bang Firman misalnya lagi debat nih, lagi kalian berdua ya, berdua antara Bang Firman sama Cici misalnya lagi debat sama Jesslyn, nggak ada dibilang ya udah lu debat sama si Juma aja gitu, nggak ada. Nggak ada sih, cuma saya ada keinginan kayak untuk kadang saya malu ngeliat orang yang debat di sini ya, saya aja debat kalau ngelawan saya kan di belakang ya, behind the scene, dengarnya juga lewat handphone lain kan, jadi nggak ada akun saya muncul di situ. Saya mikir kayak udahlah turunin aja lah tuh orang, naikin saya aja, paling nggak kalau dengan saya kalahnya masih terhormat gitu loh, paling nggak kalahnya tuh masih terhormat. Saya bakal ngotot tetap. By the end saya akan membuat sesuatu, ada cara untuk kita menutupnya dengan baik, tapi tidak pernah dilakukan. Dan ya untuk bagian yang kontradiksi itu at minimumnya kalau memang kita kontradiksi, kalaupun memang sudah salah nih dan sudah tertulis di situnya, jangan malu gitu loh, jadi bilang kita tetap beriman terhadap Yesus ya diucapin balik gitu kayak ditekankan kembali ke situ, jadi mundur satu langkah tapi nggak dilakukan. Hal-hal seperti itulah yang menghantam saya sekali selama itu. Oh ternyata saya tuh buta terhadap agama saya tuh lebih kayak apa ya, kayak cuma saya membela tapi I don't know what I'm defending. Saya bela sekuat tenaga tapi nggak ngerti sama apa yang saya bela, sama kayak orang demo tapi dia nggak tahu apa yang dia demo. Betul, jadi saya ikut aja di belakang, terus saya jadi penunjuk paling depan, terus saya pikir kayak aduh agak dikorbankan atau digimanain juga ya ini ya, saya nggak ngerti tapi mundur juga salah, muka saya mau taruh di mana kan. Katanya lu nonton TikTok perdebat tapi nggak pernah kepikiran ingin naik lawan Bang Handi, Bang Zuma gitu, nggak ada. Saya kepikiran naik untuk gantiin supaya jangan sampai kayak kita Kristen itu harga dirinya jatuh. Tapi nggak pernah kesampaian. Nggak mau lah harga diri saya jatuh kan. Ya saya gimana, ayo ya, tapi kan nggak ada yang tahu lu gitu, lu cuma naik pakai nama gitu. Tapi kan ya nggak enak lah, tetap secara beban mental tuh kita berasa harga diri kita tuh dijatuhkan, karena by the end of time debate itu tuh hal pertama yang harus dijaga dalam mentalnya. Kalau harga diri mentalnya udah runtuh, itu kenapa banyak di battle Kristen itu mungkin ya bukan dari ini ya, mempelajari sistem ya, mempelajari how to do debate dulu sebelum mereka nggak ngerti seni berdebat. Betul, mereka tidak tahu seninya, the art, the beauty of it, gimana cara apa ya, selikuk-likuknya mereka nggak kadang ngerti. Debat itu bukan masalah lu benar atau enggak, tapi bagaimana lu membungkus statement lu dan memojokkan lawan lu dan memproteksi our witness ya, actually memproteksi our witness. Oke, masih banyak pertanyaan ini sebelum ke yang lain. Satu lagi nih, Ci, Anda dulu kan aktivitas gereja ya, kalau nggak salah ya, aktif juga di gereja ya? Iya, banget. Ama. Apa itu semudah itu Anda tinggalkan itu memeluk Islam? Enggak loh. Saya walaupun saya sudah tidak percaya, saya hilang iman saya bertahan tetap dari sejak saya 3 tahunan, 4 tahunan, sekitar 4 tahunan saya nggak punya iman, tapi saya tahan tetap. Karena itu the proof of our loyalty. Loyalitas kita adalah ketika walaupun seburuk-buruknya kondisi, separah-parahnya kondisi, kamu bertahan tetap sampai di sisi dimana udah till the last drop of your blood gitu. Sampai kamu benar-benar udah nggak bisa lagi baru kamu lepas. Saya nggak langsung lepas, saya nggak langsung mau pindah juga. Karena itu artinya kepercayaan. Kalau orang mau percaya katanya percaya secara buta saja ya, begitu percaya. Apapun yang terjadi, apapun salahnya, saya tahu salah, saya malu salah, tapi itu yang saya bela, saya tetap tahan. Boleh nggak berbagi sekarang? Boleh berbagi apa yang Anda rasakan sebelum memeluk Islam dan sesudah memeluk Islam? Apa perbedaannya? Sebelum memeluk Islam saya lebih merasa kayaknya
Bukan, selain saya ke ateismnya, ateis ya sudah pasti ya. Itu it's the coping mechanism. Jadi coping mechanism saya untuk saya tetap bisa setia kepada Kristen adalah dengan cara saya juga ateis. Karena itu adalah obatnya. Jadi supaya saya nggak gila, saya jadi ateis sambil saya jadi Kristen. Jadi nyambi ya kayaknya ya. Itu tetap ke gereja. Itu saya udah nggak mau ke gereja. Saya tahu saya udah nggak ada iman, saya udah nggak mau. I don't want to lie to myself lah. Kita bisa bohong ke semua orang, tapi satu orang kita nggak bisa bohongi diri kita sendiri. It's going to hurt so much. Itu Terus menyakiti dirimu sendiri. Sekarang telah memeluk Islam, bagaimana perasaan? Islam everything is like fine gitu. Ada masalah, ada apa, tetap kita tetap berpikir kayak ada Allah. Kita tetap yakin kita ada Tuhan. Dan terutama tidur yang saya yang paling kebukti ya. Dulu saya tuh nggak bisa tidur sampai dipakai obat tidur. Bukan karena ada masalah kayak ekonomi, sosial, atau family, atau love, or anything. Ya enggak, saya cuma nggak bisa tidur aja. Otak saya nggak bisa stop aja, nggak ada tenang. Tapi sekarang udah semua tenang, semuanya santai. Karena Allah Akbar. Inilah namanya kedamaian itu. Subhanallah. Karena whatever happen tomorrow, kita tetap punya Tuhan. Kita tetap percaya Tuhan kita yang mana. Kita tetap tahu, oh kita doa sudah yakin nih. Begini caranya, sistematisnya sudah ada. Kamu nggak perlu nebak-nebak, oh Tuhan yang mana kira-kira hari ini saya mau setor muka ya. Artinya bos benar-benar. punya 5-6 bos itu kan aduh susah. Saya suka yang ini, antara ini cemburu, gimana dong? Artinya benar-benar. Artinya bos atau di agama lama banyak. Iya kan banyak kan keimanan kita kadang ke Tuhan dulu ya, kadang ke Tuhan, kadang ke Yesus, kadang kita mikir kita ada Roh Kudus atau enggak. Saya sih nggak terlalu berpikir begitu. Dan makin lama saya makin ke situ, saya bisa makin jadi setan malah. Satu pertanyaan, bentar. Satu pertanyaan, bagaimana tanggapan keluarga, saudara-saudara Anda setelah Anda menjadi mu'alaf? Kalau dari keluarga nih, pada akhir-akhir yang paling news update yang saya munculin untuk seperti kayak Bibi atau secara Bibi ya udah mulai menerima, mereka sudah mengappreciate pilihan saya mau menjadi mualaf, mengappreciate. Tapi jika mama saya, karena mama saya cukup fanatik, she just in the point dimana accept katanya saya udah menerima ajaran sesat, katanya begitu. Tapi saya bisa tolerir karena kan memang doktrin ya, susah untuk mengubah hati orang, dan itu permasalahan hidayah sebenarnya. Saya cuma bisa mendoakan suatu hari bahwa keluarga saya juga bisa mendapatkan hidayah yang sama. Amin. Bisa mendengarkan, karena kita nggak bisa memaksakan, kita juga tidak bisa. I cannot expect mereka harus mengappreciate 100%. Tapi saya yakin kalau misalnya makin lama, makin ada perubahan yang mereka rasakan, mereka juga merasa sepertinya, mereka pingin tahu. Mungkin dari saya masuk dengan lokin ke Islam, mereka akan pingin tahu nih, kok bisa sampai sih saudara gua, adik gua segala bisa sampai lokin. Moga-moga mereka mendengarkan. Amin. Dari mendengarkan baru mereka bisa berubah. Cik, terakhir Cik, siapa yang paling berkesan dalam hidup Anda sehingga Anda memeluk Islam? Kalau dibilang yang paling berkesan dalam hidup saya, waduh ini agak susah. Tapi saya paling berkesannya itu adalah the power of Al-Quran. Itu luar biasa. Itu luar biasa berkesan. Saya luar biasa penjelasan. Sampai cuma dengar pelafal Arabnya dan Indonesianya, itu tuh menyentuh ke hati sekali. Bagaikan emang kitab Al-Quran ini yang diberikan oleh Allah itu untuk to guide human beings to be a human gitu loh, supaya kita itu benar-benar jadi manusia, bukan menjadi binatang gitu. Masya Allah. Pertama Anda mendengarkan Bang Juma, memang sering banyak dia di YouTube, terkenal di mana-mana. Pertama mendengarkan Bang Juma itu seperti apa, dan kemudian sekarang Bang Juma seperti apa? Silakan. Bang Zubair termasuk debater yang ini kalau kita mau kuliti hidup-hidup juga agak susah untuk ditangkap ini. kita proyok juga, kita kuliti hidup-hidup dari ujung sampai ujung, celah ke celahnya ya. Ini bakal sakit sendiri sih. Bang Zubair termasuk the most fierce sih. Fierce, powerful, dan debate argumennya itu sangat susah untuk kita cari celah. Masya Allah. Semalam aja ada yang kabur Rusti gara-gara satu pertanyaan. Karena teknik Bang Zuma itu lebih kayak metodenya. Bang Jonathan itu lebih lucu ke Ibrani keren. Karena kalau Bang Jonathan lebih ke menyerang bagian Ibrani dan asal muasalnya. Jadi he's more clever dibanding most Christian. Itu kekuatannya Bang Jonathan. Jujur itu kuat banget. Ini guru saya Bang Juma, Cici. Ada aja. Saya anak didik beliau.
Luar biasa. 11 ya. Kebalik Mantap. itu. Kalau gue apa dong kalau gue? Bapak Kos ketawa tuh di belakang. Gokil. Itu Bukan, Bang Nantar mau nanya itu, Bang Nantar mau nanya. Ya, terkait waktu saya kan nonton sampai full tuh di podcastnya Ari Untung, masalah terjemahan nih. Waktu Cici ditanya sama Ari Untung itu mengenai kitab Cici kan ini terjemahan ya. Nah Cici ini kan pinter bahasa Inggris nih, suka mentranslate nih. Apa ya? Apa sih namanya itu? Kepalitan dari terjemahan itu, tolong dijelaskan lagi, saya nggak bisa berkata-kata ini. Waktu di Ari Untung tuh, apa sih namanya itu? Apa sih itu? Translation validity. Ya, jadi kayak validitas dari penerjemahan itu, karena saya translator dan saya nggak cuma translate satu bahasa, saya translate dari Mandarin, Inggris, Mandarin Indonesia, Indonesia Mandarin, Indonesia Inggris Mandarin, dan itu saya terjemahannya itu secara buku, secara tulis dokumen, dan juga secara ngobrol, yaitu verbal, dan itu untuk meeting, dan itu untuk pitching untuk klien yang besar, investor dan lain-lain. Jadi saya mengerti bagaimana prosesnya saat sebuah terjemahan, saat bahan aslinya masuk ke dalam otak kita, habis itu kita proses menjadi kata lain dan kita sambungkan kepada orang itu supaya orang itu mengerti. Biasanya satu kata itu punya puluhan sampai biasanya ada belasan, at least ada belasan sampai puluhan arti-arti masing-masingnya. Jadi kalau misalnya suatu barang yang ditranslate dari original source-nya itu, sebenarnya yang kita translate itu hanya untuk pemahaman paling mendasar, cuma memberitahu kalian kayak misalnya suatu orang mau pergi ke Mekah, tapi pergi untuk apa-apa ya itu tidak diberitahu. Karena kalau misalnya kita beritahu secara lengkapnya, orang akan makin pusing. Karena mereka nggak tahu, oh ini pasangan untuk kata yang mana nih, ini untuk pasangan kata yang mana nih. Jadi itu kalau misalnya dalam teknik penerjemahan adalah kita hanya membuat orang tahu informasi yang kita mau. Jadi itu berdasarkan kemauan saya. Jadi hal yang saya proses berdasarkan kemauan saya, terjemahannya saya akan saya sampaikan. Jadi yang akan tersampaikan adalah mungkin 80% dari original source, 20% dari saya. Tapi biasanya kalau misalnya kecepatan, kalau misalnya kayak dari ngomong terus kita tulis, kecepatan tuh biasanya 50-50 original source, 50 dari kita, yaitu dari penerjemah sendiri. Karena itu tetap melewati otak manusia dan pemahaman kita berbeda. Orang yang menulis original source, pemikirannya akan berbeda dari saya yang menerjemahkannya, dan itu juga tergantung translator kamu tuh translator dari mana. Misalnya saya translator yang saya bahasa kedua saya adalah bahasa Inggris, bahasa ketiga baru bahasa Mandarin. Jadi saya lebih budayanya mentranslatekan barang dengan teknik Barat, bukan teknik Cina. Nah, itu aja udah beda jauh penerjemahan saya dengan penerjemahan orang yang benar menggunakan teknik Mandarin sebagai bahasa kedua mereka. Akan berbeda jauh. Itu kenapa saya mengerti saat orang udah mulai bela pakai terjemahan. Aduh, ini udah kacau ini. Itu udah kacau banget. Karena nggak bisa untuk orang bilang, oh terjemahan tuh valid. How you can say it's valid? Coba saya tanya, how you can say it's valid? Satu buah kata itu punya belasan sinonim ini. Kalau lewat 12 otak translator, ya 12 valid. Karena itu subjektif. Jadi nggak bisa. Selama mendebat menggunakan terjemahan, kita sudah kalah dari detik kita masuk, kita baca, sudah kalah. Kalau boleh saran Cici, jangan terjun ke dunia debat dulu, perdalam Islam dulu. Itu sih saran. Betul. Tapi ini Bang Handi, ini aja kita bisa lihat ya bagaimana Jesselyn tuh udah mulai digoreng-goreng sama Polikarpus ya. Fitnahan-fitnahan udah mulai dibuat kan. Bahkan dibilang, wah dia ini jadi Muslim gara-gara kepahitan dengan gereja, sakit hati karena ini nggak cocok kan, karena dia mungkin bayarannya nggak cocok di gereja gitu, jadi ribut. Kasian sih. Ya kalau nggak begitu mereka nggak punya bahan, is okay aja lah. Ya Ci ya. Hak mereka untuk menghujat ya nggak apa-apa, selamanya juga mereka, those kind of people will still exist. Whatever we do, mereka akan tetap ada di situ. Jadi biarkan saja, angin lalu lah. Mau diapain? Oke. Ci, terus mempelajari Islam itu harapan kami. Kalau bisa jangan ke dunia debat dulu deh, itu aja dulu. Terus bersinergi dengan Bapak Kos. Saya apresiasi Bapak Kosnya loh, bener serius. Saya pengen ketemu beliau itu. Iya, dulu. Ini. Ini buka bareng. Kita bukber nanti ya. Tapi kalau misalnya Ukti mau mengaplikasikan kemudian pengetahuannya tentang Bible, boleh aja.
ikut pelan-pelan, bisa bareng-bareng dengan kita untuk Nah, saya sih masih belajar. Saya masih baru banget ya. Saya baru kayak masuk sekolah 1 bulan. Saya masuk sekolah 1 bulan udah kena UN kayaknya ini. langsung uji Tapi kita nasional. masih belajar. Untungnya alhamdulillah saya udah dapat Warahmatullahi guru untuk wabarakatuh. Al-Quran, guru untuk bahasa Arab, guru Al-Quran bahasa Arab, setelah guru apa? Kristologi, Kodondi. Nah, saya udah dapat. Jadi Itu dia. tinggal menunggu Masya waktu saja. Siap. Iya iya. Nanti kalau misalnya senjatanya udah mumpuni, ya bisa sebarisan dengan kita di sini. Masya Betul. Gabung APII, Ci. Ci, Insya satu Allah. lagi pertanyaan, Ci. Apa makna puasa bagi Cici? Karena kan puasanya Kristen sama Islam kan berbeda. Kalau puasanya Kristen kan bisa makan gitu kan, asal yang putih-putih, Bisa air, minum. asal bisa minum, minum. bisa minum Ya, ya, puasa bisa makan. Kristen. Saya soalnya dulu punya teman Katolik. Saya lagi puasa, pas ke kantin minum dia, minum terus makan roti tawar. Loh, kamu katanya puasa. Loh, puasa Kristen beda dengan Islam. Kalau puasa Kristen itu bisa minum. Nah, silakan Ci. Mungkin Cici ini puasa pertama ya, maksudnya bulan Ramadan pertama buat Cici ya. Mm-mm. Nah, Kalau puasa silakan, Ci. pertama ya, Terima saya- kasih Ci. Emang yang paling susah emang minum ya. Jadi kayak saya baru kenal kayak kenapa puasa Ramadan itu tuh specialty-nya memang apa efeknya tuh tinggi sekali. Karena saat kita udah tertekan makan kita nggak apa-apa, kita nggak makan sehari itu masih oke. Tapi sekali kita nggak minum, sekali kita udah mulai menahan dan selain saya puasa itu kan bukan cuma nahan makan dan minum ya, makan dan minum pertama ya. Tapi kan lebih besarnya lagi saat kamu makan dan minum kan banyak efeknya ya, emosional, habis itu pikiran tuh tidak terlalu sinkron ya. Ya, Kalau saya- mulai ngeblank. Kalau saya karena saya pakai otaknya terlalu cepat ya, saya agak sakit ya. Agak lumayan sakit gitu narik-narikin kiri kanan dan langsung bisa agak ngeblank karena ya kekurangan minum sampai itu. Yang paling susah adalah emang penahanan diri sebenarnya. Bukan cuma masalah makan dan minumnya, tapi gimana cara kita menahan diri dan kita bersyukur sih ya. Kalau bagi saya yang ini baru puasa pertama, saya belum terlalu menjalani banyak. Saya belum menghafal banyak tentang dasar-dasar puasa itu. Tapi ini adalah suatu saya yakin tuh pengabdian ya. Bagaimana kita mengabdi, bagaimana kita tuh menahan diri, benar-benar mengontrol diri kita di saat momen-momen terburuknya kita, istilah momen-momen yang paling gentingnya kita masih bisa menahan emosi, kita bisa menahan niat-niat kita, niat-niat untuk bermaksiat istilahnya, dan godaan-godaan setan yang bisa kita tahan. Ini praktis yang panjang, tapi resultsnya tuh luar biasa berasa saat buka. Nah ini baru saya rasakan sensasinya saat saya udah jadi muslim. Berbeda jauh dari puasa-puasa yang Katolik dan lain-lain, karena penahanannya itu bukan cuma lapar dan minum saja. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini juga seorang mualaf nih. Gurunda, terima kasih Gurunda. Ya, mualaf karatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kan pemain piano gereja ini. Kalau saya dulu sampai C4. Kalau C4 itu harus sudah tahu. C4 tuh misionaris yang Sudah nyamar-nyamar. Nyamar-nyamar. Saya dulu kan gini, loh, kok kenapa nggak ada yang lain? Kenapa hanya Islamologi? Pelajari saya. Begitu masuk, oh Islam indah. Masya Allah. Hanya saya pikir rugi kalau saya nggak masuk Islam. Tapi ya itu lumayan benturan hantaman dari keluarga tuh Masya Allah. Tapi saya tidak balas satupun, hanya istighfar di hati karena Islam itu rahmatan lil alamin. Saya menunjukkan rahmat kepada keluarga saya dan alhamdulillah saudara sepupu saya, sepupu kandung saya 8 orang waktu berdebat dalam gereja, mereka 8 orang mau bersyahadat, alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Ya salam kenal juga ya Mbak Cece. Ya salam kenal juga. Nazir. Jangan panggil Gus, Nasir aja biasa. Nazir. Allahu Akbar, Masya Allah. siapa? Jibril ya? Temen dia. Jibril, lihat Dinda Jibril. Jibril mau ngomong apa Bang Jibril?
Enggak, tadi sebenarnya tertarik dengan bahasa Inggrisnya karena di API internasional kita masih perlu translator. Tapi kalau beliau belum mau join untuk berdebat ya nggak apa-apa. Jadi kita standby aja. Kita masih ini. Menunggu beliau persiapan untuk ikut. Persiapan belajar. Paling nggak saya harus bisa lewat iklan lulus dulu. Paling dasarnya saya harus lewat iklan lulus dan hafal-hafal dasar-dasar Islamnya mesti saya hafal dengan kuat. Kalau soalnya gitu ya, kalau kita dunia debat, ya saya tahu teknik, saya tahu Inggris saya kuat, tapi ya kalau saya nggak bawa senjatanya, kasihan nanti nama Islam yang kena. Itu yang tadi saya paham maksudnya kalau kita translate kan saya selalu translate juga nih. Jadi kalau ada oten dari lokal, habis itu debater kita dari UK atau dari US, kadang-kadang kan kita mentranslate. Nah kadang-kadang kan kita nge-translate itu kan kita nge-translate poin ya. Kita nggak nge-translate letterlet apa yang dia katakan, tapi kita translate poin dia. Nah jadi begitu nih oten ngomong poinnya muter-muter, begitu dia selesai ngomong kita bingung, ini apa yang mau gue translate, poin lo apa, nggak ada. Itu yang kadang-kadang translate-nya bingung karena poinnya mereka kadang-kadang nggak ada gitu loh. Itu yang karena mereka poinnya ngeles. Itu dia. Iya, itu dia. Kalau debate itu memang data mesti kita hafal lengkap, paling nggak kita nggak hafal lengkap, kita tahu kunci-kuncinya supaya debate itu nggak ngeles. Ngeles itu adalah cara terakhir untuk escape, untuk kabur dibanding lari. Ngeles bertahan sampai titik darah penghabisan. Itu kadang-kadang dia bilang banyak hal tapi poinnya nggak ada gitu loh. Jadi dia ngomong you saying a lot but you're saying nothing at the same time. How? Like itu yang kadang-kadang gimana? Itu karena mereka belajar cuma yang penting ya debat aja ya, tapi itu nggak ada poin-poin yang dia mau serang, atau kalaupun dia mau serang suatu poin tuh dia nggak tahu tangkisannya itu apa. Kan kita butuh tangkisannya sesama ayat atau sesama dasar principality lah. Kalau boleh satu pertanyaan dari saya untuk Mbak Jesslyn ya. Anda kan cerdas dan saya yakin Anda juga seorang saintis ya, orang yang mengerti tentang ilmu pengetahuan. Ketika Anda membaca kitab Kejadian ya, apakah nggak pernah terpikir oleh Anda untuk mengkritisi begitu? Misalnya kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 1 nomor 3 sampai 5, di situ diceritakan terang ada di hari pertama. Kemudian di Kejadian 1 ayat 14 sampai 19 mataharinya baru diciptakan hari keempat. Apakah ini nggak pernah terpikir oleh Anda untuk mengkritisi, ini kok begini sih? Bagaimana mungkin ada terang tanpa ada matahari? Bukankah siang malam terjadi karena bumi berotasi? Rotasi disebabkan adanya gaya gravitasi. Bagaimana bumi berotasi, mataharinya belum nongol? Apa nggak pernah terpikir sampai ke sana gitu, Mbak? Saya lebih seperti saya tidak berani karena again mungkin memang kita bisa pintar ya manusia. Karena saya lebih gini, sepintar-pintarnya kita cuma manusia. Badian kita cuma manusia. Masa kita ngelawan Alkitab sih, dan emang doktrin Alkitab kan katanya kata-kata Tuhan ya. Kalaupun kita pintar, tapi kalau kita melanggar, ada yang namanya itu pemberontakan, rebellious. Rebellious itu sebenarnya tidak boleh kan. Jadi saya tahu pun itu salah, itu kenapa saya bertahan 3-4 tahun. Saya tuh rebellious. Jujur saya punya sifat rebellious. Saya kuat untuk menentang. Selama saya punya standar, selama saya tahu fondasi saya punya nih, saya kuat untuk menentang. Tapi ya again, kalau kita rebellious terhadap God itu kan dosanya luar biasa ya. Dan saat itu memang pendapatnya saya, walaupun saya tidak percaya dengan Tuhan saya, tapi Tuhan itu pasti ada, karena badan kita nggak ada jahitan toh, kan? Kita dilahirkan utuh, diciptakan utuh. Tuh tidak berani untuk mengkritik karena doktrinnya ini adalah firman Tuhan. Nah itu saat saya firman Tuhan, karena firman Tuhan itu saya baru sadar firman Tuhan ini ternyata kok firman Tuhan kayak depan belakang salah. Ini kayaknya sama aja kayak kita kerjain translator, kita ngecek barang terus depan belakang ternyata plagiat kan. Ini kan sama ya, berarti itu bukan firman Tuhan dong. Gak mungkin, masa Tuhan bisa ciptain manusia kita yang sempurna kayak begini tapi kitabnya sendiri depan belakang bisa nggak kecek gitu kan. Itu kan agak udah mulai kayak ini celah nih, kayaknya ini salah nih. Nah itu ketika saya sudah bisa yakin, saya bisa melihat buktinya sih. Karena ya emang debat-debat pembukaan agama seperti begini, pembukaan lintas agama seperti ini, kita bisa membuka ya lebih dalam lapisan-lapisan yang mungkin nggak akan dibicarakan di gereja dan tidak pernah diungkit-ungkit juga. We can see the other side. Saat I see the other side, saya buka sendiri. Jadi sampai Bang Zuma, sampai Bang Handi, Bang Jonathan, Bang
Sugi. Ustadz Sugi sambil lagi ngebuka ayat atau apa, saya ikut di belakangnya, saya buka King James. I open the King James, saya samakan literatur kok dari King James ke ini aja udah beda, tapi ya sudah lah ya. Tapi saya buka dan saya sadar itu tuh kita baca sendiri, kita pikir sendiri memang sudah gagal. Baru itulah saya baru berpikir, oh benar itu salah. Karena doktrin harus ada penghancuran, doktrinnya mesti dikupas dulu sampai lepas, baru kita bisa berani. Kalau di pihak saya. Saya sedikit membantu jawab lagi. Jadi gini Ustaz, ada satu hukum namanya hukum dogma. Itu dia membatasi ruang lingkup kita untuk berpikir. Kenapa? Di situ perkataan pendeta dan perkataan Tuhan. Di sini kita dibelenggu, kita diikat dengan suatu tali yang kuat agar kita tidak membantah apa yang sudah pendeta sampaikan. Gitu Ustadz. Monggo silahkan. Iya, jadi kan berbeda jauh sekali ya. Kalau di Islam itu kan justru kita itu ditegur oleh Allah untuk berpikir, untuk menggunakan akal sehat. Misalnya kan apalah ya tafakarun. Apa kamu nggak mikir? Apalah ya tawakilun, apa kamu nggak menggunakan akalmu? Kan begitu kalau di Islam. Justru Allah itu menantang manusia untuk mengkritiki Al-Quran. Silahkan kritik kalau bisa. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah dikatakan awalam yarul ladzina kafaru anas samawati wal ard. Kan dia maaf salah sebut ayat itu, ayat tentang Big Bang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, kata Allah, coba kamu buat satu surah saja. Nah ini bukan cuma satu orang yang ditantang, ya, tetapi ajak penolong-penolongmu selain Allah. Tuhanmu boleh kau ajak, malaikat boleh kau ajak, jin semua seluruh manusia boleh kau ajak, katanya kan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u suhada'akum min dunillah. Ajaklah penolongmu selain Allah. Ya. Jika kamu mampu, dan pasti kamu tidak mampu, dipastikan pula itu oleh Allah, dan pasti kamu tidak akan mampu. Dan jika kamu tidak mampu, ingatlah, neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia. Alhamdulillah 1400 tahun tantangan ini tidak pernah tertanding oleh siapapun. Belum ada profesor agama bahasa manapun, ahli sastra sehebat apapun mampu membuat satu surah semacam Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran ada satu surah yang paling pendek 3 ayat. Inna atoina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. 3 ayat saja. Coba kau bikin 3 ayat saja yang semisal Quran, belum ada yang mampu. Ini bukti Al-Quran itu, Masya Allah. Ya, bukan malah dilarang dikritis, tidak. Justru silahkan kritis. Jika Al-Quran bukan datang dari Allah, tentu kamu akan mendapati pertentangan yang sangat banyak di dalamnya. Masya Allah, Al-Quran tidak ada satu pertentangan pun di dalamnya. Tetapi bagaimana Bible? Ribuan. Ya, kita bisa menunjukkan ribuan ayat bertentangan, ayat satu dengan ayat yang lain. Silsilah Yesus menurut Matius, silsilah Yesus menurut Lukas sudah jauh berbeda. Begitu Mbak Jesslyn, terima kasih. Betul sekali. Kata-kata berpikirnya itu siap memang hit ya. Jadi kita sebagai ciptaan Allah itu juga mungkin itu lebih dimotivasi untuk di-advise untuk melakukan pemikiran, karena kembali kita ada otak diciptakan untuk dipakai, bukan untuk disetir. Di antara keluarga baru Cik Jesslyn yang pertama memeluk Islam ya? Keluarga besar saya sih iya, hanya saya sejauh ini yang memeluk Islam. Setengahnya mayoritas, not majority sih. Jadi sepertigapuluhnya mungkin memeluk Kristen, sepertigapuluh lagi Katolik, sepertigapuluhnya apapun itulah yang bisa disembah. Terutama kedua orang tua ya. Ayah ibu masih ada kan? Kalau ayah sudah meninggal belasan tahun yang lalu, sudah sejak saya bersih 12 tahunan. Hanya ibu. Ibu cukup fanatik terhadap
Christianity. Salah satu penyebab juga kenapa saya tuh gali Christianity, dan iman saya jujur saya patuhi dalam ya saat itu ya. Karena saya termasuk yang saya tuh peduli ada existence of God, peduli bahwa sehebat-hebatnya manusia itu kalau kita nggak tunduk kepada Tuhan itu kita akan kena, saya mungkin di sini benar nggak istilah azab ya, kayak kita akan kena tulahnya sendiri karena kita tuh sombong terhadap diri kita. Jadi saya selamanya juga berpikir walaupun sehebat-hebatnya saya, segebilang apapun pencapaian yang saya bisa capai, itu kalau saya nggak percaya dengan Tuhan kalau mau hapuskan semuanya tinggal dijentikan jari aja. Karena saya tetap taat, Tuhan itu ada. Ya, dulu ada 6 artis pernah murtad, terus dia kembali ke Islam dengan catatan dia kalau masih Kristen dia tidak akan bisa mendoakan ibunya. Nah, sekarang Cici sudah memeluk Islam, tentu juga akan terputus cara berdoanya karena berlainan akidah kan gitu. Ada nggak sih di dalam hati ingin ibu memeluk Islam gitu? Saya lebih ingin ibu mungkin harus mendapatnya. Saya lebih berdoa untuk ibu mendapatkan hidayah dulu, hidayah pertama-tamanya. Didoain karena dong. Hati ibu cukup sudah lama ditempa dan sudah lama sekali jalan-jalannya salah. Memang saya mengerti akan butuh waktu, yang saya tahu hanya bisa Allah yang bisa menyentuhnya dan mau membuka diri. Itu dulu. Insyaallah. Orang yang baru memeluk Islam itu ibarat kata kertas. Oke, mungkin putih ada dari ya. Cuma. Ya. Ya. Ada lagi nggak Bang Andi? Iya. Soalnya handphonenya gitu. Ya, itu aja sih. Bang Joma ada yang mau disampaikan terakhir? Ya, kalau saya sih artinya siap-siap aja menerima ujian. Ya, seorang mualaf itu pasti diuji oleh Allah. Banyak hal kemudian cara Allah menguji kita yang sudah mengaku beriman. Kalau di dunia ini kan menurut kita yang menggunakan akal bahwa dua sisi itu akan selalu berdampingan. Apa itu? Antara muslim dan kafiran, ketaatan dan keingkaran gitu ya. Sehingga ketika kita melihat bahwasanya begitu kita masuk ke dalam Islam berarti kita ingin diatur oleh Allah. Dan kalau tidak ingin diatur oleh pencipta alam semesta, silakan keluar dari Islam. Nah, ini yang terkadang kemudian kita tidak sadari. Artinya bahwa seorang mu'alaf harus siap-siap kemudian untuk selalu digiring oleh keadaan, entah keadaan apapun itu datangnya, untuk kemudian menjadi kufur kembali. Sehingga sebagai seorang mu'alaf, ya saya sih nggak perlu ngajarin, cuma sekedar mengingatkan bahwasanya ketenangan itu tetap ada, tapi bisikan-bisikan godaan itu juga pasti akan semakin kuat. Semakin tinggi iman seseorang, akan semakin tinggi ujiannya. Kenapa orang-orang di luar sana itu kemudian mereka anteng, mereka tenang dengan keyakinan mereka dan tidak ada cinta terhadap kitabnya untuk mengkaji lebih dalam? Karena mereka tertidur dalam keadaan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Mereka menjadikan dunia ini adalah sebagai surga, sehingga mereka terlena dengan keadaan. Mereka merasa kemudian bahwa jalan yang mereka tempuh itu adalah sudah benar. Mati pun tak ada siksa kubur mereka itu. Mati langsung surga. Nah, inilah yang membuat poin-poin mereka merasa nyaman dengan kehidupan keberagamaan sekarang. Berbeda dengan kita. Nah, sehingga seorang mu'alaf ini, ya saya hanya sekedar mengingatkan ujian itu pasti banyak. Sehingga Cici harus berjuang mempertahankan itu semua. Akan ada masa-masa sulit, tapi percaya dengan Allah semua bisa dijalani dengan indah. Saya kira itu dari saya. Caca salam kenal dari Bang Suma. Mudah-mudahan tetap bisa menjalin silaturahmi dengan kami yang ada di sini. Insyaallah. Ci, terakhir Ci, kan sering ada pertanyaan kepada Oten nih, berapa Tuhanmu, siapa nama Tuhanmu? Waktu itu Anda masih Kristen, enak nggak sih dengerin jawaban mereka? Saya lebih lagi saat mereka udah ditanya apa, nggak mau ditanya apa, tanya nama Tuhan, ditanya keimanan saja udah nggak mau jawab, udah marah-marahan itu. Saya paling enaknya saat orang sudah mulai emosian. Karena yang dijawab itu sudah bukan pakai data, mereka sudah pakai keimanan buta seperti emosi. Gitu. Ci, kalau ada yang ngajak kembali,
Cik ngapain sih jadi Islam, baliklah. Kau akan saya janjiin dunia, harta dunia begitu. Balik lagi nggak? Jangankan udah banyak, nggak usah jauh-jauh lah, keluarga juga udah tanya kok. Keluarga pertanyaannya lucu. Kita jadi mualaf, tanyaannya butuh bantuan apa enggak? Di telepon bro, butuh bantuan nggak? Butuh bantuan. Kalian mau bantu sumbang apa? Sumbang roh itu sumbang sesuatu, sumbang surga. Sudah banyak. Ya normal lah, try to buy us back, tapi ya begitu ya. Namanya ya kalau ketuhanan tuh harga mati, itu nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa Tuhan dibagi-bagi. Aja nggak bisa dibagi-bagi, maka karya aja nggak bisa dibagi-bagi. Kenapa Tuhan kamu suruh aku bagi-bagi? Takbir. Allahu Akbar. Mau whatever happen, ada cobaan apa? Saya yakin cobaan untuk mualaf itu akan berat ya, karena we are changing, kayak kita emang hijrah, kita pindah, kita sudah totally akan dianggap pengkhianat dari kaum sebelumnya kita. Walaupun saya kira nggak mengkhianati ya, sebenarnya kita itu masih seperti saudara, karena masih banyak hal-hal yang dulu saya pelajari ternyata ada di Islam. Kan kisah kita beberapa masih sama, nabi-nabi kita masih sama, cuma namanya berbeda. Di Islam lebih banyak nama Arabnya, sedangkan di hidup emang terjemahan ya, emang bahasa Indonesianya, nama Indonesianya atau nama Inggrisnya. Ya cobaan terutama emang godaan setan, godaan iblis itu jauh lebih tinggi. Jadi semakin tinggi iman kita, betul kata Bang Zuma, semakin tinggi iman kita, istilahnya tuh iblis atau setan yang akan menggoda kita bukan yang akan laskar-laskar rendah-rendahan juga mendatang juga akan cobaan terberat. The things we love most, junjung tinggi di hidup kita, itulah yang akan diserang nomor 1. Saya yakin itu. Cik, sudah ada nggak ayat pendek Al-Quran yang Anda hafal? Udah ada? Belum, saya belum hafal ayat pendek Al-Quran. Saya baru hafal ayat pendek Al-Fatihah sudah hafal. An-Nas depan belakang saya hafal, masih bantuan baca. Saya masih hafal kan. Sekuat saya. Ya saya sempatkan, jadi kalau misalnya saya sebenarnya sebelumnya kan saya 7 hari itu saya kerja full time. Kerjaannya sampai giliran nih kerjaan project yang masuk ke saya, sekarang saya bagi waktunya. Jadi tidak terlalu tersedia banyak waktu, tapi kita tetap usahakan, karena again everything's without God, tanpa ada Allah itu kita nggak ada. Betul sekali. Insya Allah ya, mudah-mudahan yang saya yang sudah duluan ini ya lumayan juga diterpa lumayan banyak ujian ya. Apalagi kalau saya kan Bang Handi sama Ustadz Sugi kan sudah bertemu langsung. Orang seperti saya diminta kembali sertifikat tanah, nggak gila. Ini aku stop dulu ya, HP-nya udah panas sekali. Oke, nggak panas lagi, aku udah mau siap-siap pulang. Oke. Halo. Iya. Terima kasih Bapak Soalnya Kos. udah malam ya. Terima kasih semua yang ada di sana. Aku jadi Bapak Kos. Muka lu kelihatan. Dah. tes. Halo. Ya udah. Silakan. Oke, aku balik dulu. Oke, makasih. Berbeda dengan Pak Nasir ini dulu murtadkan orang. Assalamualaikum semua ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, iklan. Nanti tunggu Bang Andi, iklan bentar. Nanti kalau mau lihat yang interview dengan Ci Jesslyn, jangan lupa cek YouTube gua ya. Jadid HMC, bukan yang AMC, Jadid HMC. Oke, yuk, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.